Selamat pagi semua, halo rekan mahasiswa. Hari ini kita akan belajar mengenai hakikat perkembangan. Ada apa saja sih pada hakikat perkembangan? Yang pertama ada pengertian dari hakikat perkembangan dan juga menurut para ahli. Yang kedua ada ciri-ciri perkembangan dan yang ketiga ada prinsip perkembangan dan yang terakhir tentunya ada fase perkembangan. Simak baik-baik ya. Apa sih itu perkembangan? Nah, perkembangan dapat kita artikan sebagai satu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis menuju tingkat kedewasaan atau kematangan, yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Nah, sistematis berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau mempengaruhi antara bagian-bagian organisme fisik dan psikis dan merupakan satu kesatuan yang harmonis nih. Yang kedua ada progresif, berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, dan meluas baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang ketiga ada berkesinambungan, berarti perubahan bagian fungsi organisme yang berlangsung secara beraturan atau berurutan, tidak terjadi secara kebetulan atau loncat-loncat. Lalu kita akan membahas perkembangan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Santrok Usin. Menurut beliau, perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal pada masa konsepsi dan berlanjut sepanjang hayat. Yang kedua ada menurut E.B. Hurlock. Perkembangan menurut dia merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Yang ketiga ada menurut Dr. Andes H.M. Arifin. Menurut beliau, perkembangan merupakan perubahan-perubahan dalam bentuk bagian tubuh dan integrasi dan hanya dapat dilihat dari gejala-gejalanya. Keempat ada menurut Gudwindarsi dan Rohana. Perkembangan menurut mereka merupakan proses menuju keadaan yang lebih dewasa bersifat kualitatif. Yang kelima ada menurut Werner. Menurut Werner, perkembangan sejalan dengan prinsip ortogenetis bahwa perkembangan berlangsung keadaan global dan kurang berdiferensiasi. Yang keenam ada menurut Nagel. Nah, menurut Nagel, perkembangan merupakan pengertian di mana struktur yang terorganisasi dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Oleh karena itu, bila mana terjadi perubahan struktur baik dalam organisasi maupun dalam bentuk akan mengakibatkan perubahan fungsi. Yang ketujuh ada menurut Skenerla. Menurut dia, perkembangan adalah perubahan-perubahan progresif dalam organisme dan organisme ini dilihat sebagai sistem adaptif sepanjang hidupnya. Yang kedelapan ada menurut Speaker. Perkembangan perubahan dengan dua hal, yaitu ortogenetik dan filogenetik. Ortogenetik ini yang berhubungan dengan perkembangan sejak terbentuknya individu yang baru dan seterusnya sampai dia dewasa. Filogenetik yakni perkembangan asal-usul manusia sampai sekarang ini. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya mengenai pengertian hakikat perkembangan secara umum juga pengertian hakikat perkembangan menurut para ahli. Yang kedua adalah ciri-ciri perkembangan. Ciri-ciri perkembangan secara umum yaitu terjadinya perubahan fisik dan psikis. Di dalam aspek fisik, terjadi perubahan berat badan dan organ-organ tubuh yang semakin berkembang. Lalu, ada aspek psikis, yaitu matangnya kemampuan berpikir individu seseorang dalam hal mengingat dan juga dalam berkreasi. Lalu ada juga terjadinya perubahan dalam proporsi, yaitu yang pertama adalah aspek fisik. Proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Lalu di dalam aspek psikis terjadinya perubahan imajinasi dari fantasi ke realitas. Lalu ada juga lenyapnya tanda-tanda yang lama, seperti aspek psikis, aspek fisiknya, lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar anak-anak seiringnya bertambahnya usia seseorang. Lalu ada aspek psikis, lenyapnya gerak-gerik kanak-kanak dan perilaku impulsifnya. Juga ada diperoleh tanda-tanda yang baru, seperti tanda-tanda fisik, pergantian gigi dan karakteristik seks pada usia remaja. Dan juga ada terakhir tanda-tanda psikisnya, seperti berkembangnya rasa ingin tahu tentang pengetahuan, moral, interaksi, dan lawan jenis. Prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan yang pertama yakni perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never ending process.
Artinya, manusia secara terus-menerus berkembang dipengaruhi oleh pengalaman manusia itu sendiri. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Artinya, setiap aspek perkembangan individu, baik itu fisik, emosi, inteligensi, maupun sosial, saling mempengaruhi jika salah satu aspek tersebut tidak ada. Yang ketiga, perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu, yang artinya perkembangan terjadi secara teratur, sehingga perkembangan dari tahap sebelumnya menjadi prasyarat bagi perkembangan selanjutnya. Adapun arah atau pola perkembangan menurut Yellon dan Weinstein yaitu yang pertama, kepalokaudal dan proksimal distal. Kepalokaudal itu sendiri merupakan perkembangan manusia yang dimulai dari kepala hingga kaki, sedangkan proksimal distal dari tengah hingga ke pinggir, atau mulai dari paru-paru hingga jantung lalu ke tangan. Yang kedua, struktur mendahului fungsi. Artinya, anggota tubuh individu akan dapat berfungsi setelah matangnya struktur. Lalu yang ketiga, perkembangan itu berdiferensiasi. Maksudnya, perkembangan itu berlangsung dari umum ke khusus atau ke yang lebih spesifik. Lalu yang keempat, perkembangan itu berlangsung dari konkret ke abstrak. Maksudnya, perkembangan itu berproses dari pemikiran yang konkret atau objek yang tampak menuju ke abstrak atau ke objek yang tidak tampak. Lalu yang kelima, perkembangan itu berlangsung dari egosentrisme ke perspektifme. Artinya, atau contohnya, pada awalnya anak hanya melihat dan memperhatikan dirinya sendiri sebagai pusat dunianya. Tapi, semakin lama atau melalui pengalaman dan melalui pergaulan dan pertemanannya, lambat laun, sifat egosentrisme anak akan berubah menjadi perspektifme, atau mulai memandang dan memiliki rasa simpati kepada dunia luar. Lalu yang keenam, perkembangan itu berlangsung dari outer control to inner control, yang artinya pada awalnya anak bergantung pada orang lain, sehingga hidupnya didominasi oleh pengontrolan dari luar. Seiring bertambahnya pengalaman dari lingkungan, ia mampu mengontrol dirinya sendiri. Keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Perkembangan fisik dan mental mencapai kematangan pada waktu dan tempo yang berbeda, atau ada yang cepat dan ada yang lambat. Lalu yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Contohnya, pada usia 2 tahun, anak memusatkan untuk mengenal lingkungannya. Lalu, pada usia 3-6 tahun, anak mulai belajar bersosialisasi dengan lingkungannya. Lalu, prinsip yang terakhir, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Artinya, manusia dalam menjalani hidupnya yang normal dan berusia panjang, manusia akan mengalami fase-fase perkembangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fase-fase perkembangan. Fase-fase perkembangan pada manusia terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama ada fase prenatal atau dalam kandungan. Fase prenatal merupakan periode di antara pembuahan dan kelahiran. Dari hasil pembuahan, maka terbentuk zigot yang berkembang menjadi janin. Organ dan seluruh anggota tubuh janin akan terus tumbuh dan berkembang dalam kandungan kurang lebih selama 9 bulan. Lalu yang kedua ada fase bayi. Fase bayi dibagi berdasarkan usianya, yaitu yang pertama ada newborn, usia 0 hari sampai 1 bulan. Yang kedua ada infant, yaitu usia 1 bulan sampai 1 tahun. Lalu yang ketiga ada toddler, yaitu usia 1 sampai 3 tahun. Pada tahapan pertumbuhan manusia ini, bayi sangat bergantung kepada orang tua dan mulai belajar mempercayai orang-orang di sekitarnya. Bayi juga baru mempelajari bahasa, berjalan, koordinasi sensorik dan motorik, maupun sosialisasi. Bayi umumnya akan berkomunikasi melalui tangisan. Ia akan menangis saat lapar, mengantuk, popoknya penuh, hingga kepanasan atau kedinginan. Semakin bertambahnya usia, maka anak-anak akan semakin pandai berbicara, bernyanyi, hingga gerakan motorik seperti menendang bola. Yang ketiga yaitu ada fase kanak-kanak awal. Fase kanak-kanak awal disebut juga sebagai prasekolah, yaitu usia 5-6 tahun. Dalam tahapan perkembangan manusia ini, anak belajar melakukan banyak hal sendiri seperti makan, buang air besar dan kecil di toilet, dan bermain bersama teman-temannya. Anak juga mulai mengembangkan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan kesiapan sekolah, seperti belajar membaca dan menulis. Lalu, fase yang keempat yaitu fase kanak-kanak tengah dan akhir. Fase kanak-kanak tengah dan akhir adalah masa pertumbuhan manusia yang berlangsung sejak umur 6-11 tahun.
Pada tahapan ini, anak umumnya sudah menguasai keterampilan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Ia juga terlibat dalam kegiatan akademis, interaksi sosial dengan teman di sekolah, dan mulai memperhatikan pencapaian prestasinya. Ketika dipuji, maka anak akan mengembangkan rasa bangga dan kompeten. Namun, ketika gagal, ia akan merasa rendah diri. Lalu, fase yang kelima yaitu fase remaja. Fase remaja adalah tahapan pertumbuhan manusia yang merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa. Sebenarnya, pra-pubertas sudah terjadi pada usia 7-8 tahun dan masa pubertas akan selesai pada usia 14-15 tahun, lalu masa remaja akan berakhir pada usia 18 tahun. Dalam fase ini terjadi proses yang disebut sebagai pubertas. Proses ini mendorong perubahan fisik yang sangat cepat, misalnya tinggi dan berat badan akan bertambah, membesarnya alat kelamin dan payudara, tumbuhnya rambut pada area tertentu, dan menstruasi atau mimpi basah, hingga perubahan pada suara. Remaja juga mulai mandiri dan mencari jati dirinya sendiri. Ia akan berpikir secara lebih logis, tetapi memiliki perasaan yang sensitif. Selain itu, remaja umumnya lebih senang menghabiskan waktunya bersama teman-temannya atau di luar keluarga. Yang keenam yaitu ada fase dewasa muda. Fase dewasa muda berlangsung sekitar usia 19-40 tahun. Pada tahap pertumbuhan manusia ini telah tercapai kematangan dalam berbagai aspek. Fokus kehidupan di masa dewasa muda terletak pada pekerjaan, pernikahan, dan keluarga. Orang-orang dalam fase ini juga lebih prima, mandiri, dapat bertindak secara bertanggung jawab untuk diri sendiri ataupun orang lain, dan mempertimbangkan konsekuensi yang akan dihadapi atas perbuatan tersebut. Lalu yang ketujuh ada fase dewasa tengah. Fase dewasa tengah adalah tahap pertumbuhan manusia yang terjadi di usia 40-60 tahun. Pada masa ini, manusia akan berfokus untuk membesarkan anak, bekerja, dan ikut berkontribusi dalam masyarakat. Namun, kondisi mereka tidak seprima sebelumnya. Wanita juga cenderung akan mengalami menopause di fase ini. Lalu yang terakhir adalah fase lansia atau dewasa akhir. Fase dewasa akhir adalah masa pertumbuhan dan perkembangan manusia yang mengalami kemunduran. Tahap ini terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Manusia akan mengalami proses penuaan yang ditandai dengan kulit menjadi keriput, massa tubuh berkurang, sampai menurunnya daya tahan fisik. Fungsi kognitif dan psikomotorik lansia juga akan mengalami kemunduran. Baik, cukup sekianlah penjelasan kami mengenai hakikat perkembangan dimulai dari pengertian perkembangan, ciri-ciri perkembangan, prinsip-prinsip perkembangan sampai pada fase-fase perkembangan. Semoga apa yang telah kami jelaskan bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.